Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Dan sebagai kompetensi dasar keterampilan, yaitu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Nah, adik-adik, namun pada kesempatan ini kita membatasi materi pada part 1 ini, yaitu khusus pembahasan pertumbuhan dan peluruhan. Nah, kita masuk yang pertama bagian A, yaitu pertumbuhan. Adik-adik, pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah atau nilai suatu objek yang mengikuti pola aritmetika atau geometri. Nah, sebagai ilustrasi, adik-adik boleh lihat bahwa seperti inilah yang akan kita bahas dalam materi pertumbuhan dan peluruhan kali ini. Dan sebagai materi prasyarat, tentunya kita mengingat kembali tentang materi pola aritmetika ataupun geometri yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan sebagai contoh, pada kesempatan kali ini yaitu perkembangbiakan bakteri dan pertumbuhan penduduk. Nanti akan kita bahas dalam bentuk contoh soal. Nah, bila keadaan awal dinyatakan dengan M, laju pertumbuhan dinyatakan dengan I, dan lamanya pertumbuhan dinyatakan dengan N, maka keadaan setelah N periode pada pertumbuhan adalah sebagai berikut. Atau rumusnya yaitu Mn sama dengan M dikali dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, langsung saja supaya adik-adik lebih memahami maksud dari perumusan model pertumbuhan ini, kita masuk pada contoh pertama. Mario menabung uang di bank sebesar Rp500.000 dengan bunga majemuk yaitu 5% per tahun. Berapakah uang Mario setelah 3 tahun? Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, diketahui bahwa modal awal adalah 500.000 atau disimbolkan dengan M. Suku bunga yaitu I atau laju pertumbuhan yaitu 5% atau 0,05. Periode disimbolkan dengan N, lamanya pertumbuhan yaitu selama 3 tahun. Sehingga ingat adik-adik rumusnya yaitu Mn sama dengan M dikali dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Kita mulai. M yaitu M3 atau periodenya selama 3 tahun sama dengan modal awal dikali dalam kurung 1 tambah I yaitu 0,05 pangkat 3. Ingat pangkat 3 karena N-nya periodenya yaitu 3 tahun. Sehingga mari kita cari dalam proses perhitungannya. 500.000 dikali dengan hasil 1 tambah 0,05 yaitu 1,05. Nah, kemudian 500.000 dikali dengan hasil dari 1,05 pangkat 3. Dan hasil terakhir yaitu kita mengalikan 500.000 dengan 1,157625. Dan kita memperoleh 578.812,5. Sehingga uang Marco setelah 3 tahun adalah 578.812,5 rupiah. Oke, selanjutnya kita bahas contoh kedua dengan contoh pertumbuhan penduduk. Nah, pada tahun 2011 diketahui jumlah penduduk di suatu kota adalah sebanyak 2 juta jiwa. Menurut historis perhitungan, tingkat pertumbuhan penduduk di kota tersebut adalah 2% per tahun. Maka tentukanlah
jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015. Nah, adik-adik, konsep penyelesaiannya masih sama dengan contoh sebelumnya, namun pada kali ini kita menggunakan contoh konkret pada materi atau pembahasan tentang jumlah penduduk, yaitu penyelesaiannya jumlah awal atau M, ingat, adalah jumlah awal pada tahun 2011, yaitu sebesar 2 juta jiwa. Kemudian pertumbuhan atau laju pertumbuhan simbolnya I, yaitu 2% per tahun, atau dalam bentuk desimal 0,02. Kemudian periodenya atau disimbolkan dengan N, kita peroleh dari tahun 2015 dikurang dengan tahun 2011 atau lama dari 2011 menuju ke 2015, yaitu selisihnya 4 tahun. Berarti periodenya yaitu 4 tahun. Ingat rumus yang sudah dijelaskan di awal, MN sama dengan M dikali dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Sehingga kita buat seperti ini. M-nya 4, M4 artinya periode selama 4 tahun. Sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1 tambah 0,02 pangkatkan dengan 4. Sehingga 2 juta dikali dengan hasil dari 1 tambah 0,02 yaitu 1,02. Oke. Kemudian 2 juta dikali dengan hasil dari 1,02 dipangkatkan 4, yaitu 1,08243216. Nah, hasil akhirnya kita peroleh dari 2 juta dikali dengan 1,08243216. Jadi, jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 2,16 juta jiwa. Karena ini, kita berbicara atau membahas tentang jiwa, banyaknya jiwa berarti orang, jadi kita boleh bulatkan dalam bentuk 2,16 juta jiwa. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi peluruhan. Adik-adik, peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya adalah peluruhan atau penyusutan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Jadi kira-kira adik-adik, peluruhan ini kebalikan dari materi sebelumnya, yaitu pertumbuhan, karena di sini berbicara tentang penurunan harga ataupun penyusutan suatu zat. Nah, adik-adik, materi peluruhan ini ada kaitan erat dengan materi kimia atau pelajaran kimia. Nah, bila keadaan awal dinyatakan dengan M, laju peluruhan atau penyusutan dinyatakan dengan I, dan lamanya peluruhan atau penyusutan dinyatakan dengan N, maka keadaan setelah N periode adalah sebagai berikut. Nah, adik-adik boleh perhatikan, dibandingkan dengan rumus pada pertumbuhan, rumus peluruhan yaitu Mn sama dengan M dikali dalam kurung 1 kurang I pangkat N. Nah, agar supaya adik-adik lebih paham, mari kita bahas dalam bentuk contoh soal. Contoh, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Jadi adik-adik, secara umum, contoh kali ini membahas tentang suatu zat radioaktif yang mengalami penyusutan karena suatu reaksi kimia. Nah, penyelesaiannya, kita mulai dari jumlah awal. Jumlah awal atau disimbolkan dengan M, yaitu 125 gram.
kemudian mengalami penyusutan atau simbolnya I sebesar 12% atau dalam bentuk desimal 0,12. Periodenya yaitu selama 3 hari. 3 hari kita harus konversi ke dalam bentuk jam. 3 hari merupakan 72 jam, karena 3 kali 1 hari 12 jam yaitu 72 jam. Dibahagi dengan banyak jumlah jam per hari, yaitu kita memperoleh 6 kali peluruhan, sehingga periodenya selama 3 hari yaitu 6 kali peluruhan. Nah, ingat rumusnya, Mn sama dengan M dikali dengan 1 kurang I pangkat N. Nah, M6. Mengapa M6? Ingat, karena N-nya yaitu periodenya sebanyak 6 kali. Sama dengan 125 dikali dalam kurung 1 kurang 0,12 dipangkatkan 6. Kemudian diperoleh 125 dikali dengan hasil dari 1 kurang 0,12, yaitu 0,88 dipangkatkan 6. Selanjutnya, 125 dikali dengan hasil dari 0,88 dipangkatkan 6. Sehingga kita memperoleh hasil kali dari 125 dikali 0,464 yaitu 58,05 gram. Sehingga kita dapat lihat bahwa penyusutannya selama 3 hari dari bahan radioaktif tersebut adalah atau menjadi 58,05 gram. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan tetap berprestasi.